Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Web Programming 1. Pada hari ini kita masuk di pertemuan kedua dengan pembahasan yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, dalam membuat sebuah website, ada beberapa komponen yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah HTML, di mana HTML ini merupakan sebuah bahasa markup yang di dalamnya terdiri dari kumpulan tag-tag yang nantinya tag-tag tersebut akan membentuk sebuah kerangka sehingga nanti bisa kita lihat bentuk dari website tersebut. Nah, jadi HTML ini adalah dasar dari pembuatan sebuah website. Jadi dalam membuat sebuah website, kita perlu yang namanya HTML untuk membuat strukturnya. Ibarat kalau kita ingin membuat sebuah rumah, kita harus buat dulu fondasinya ya, seperti itu. Jadi kerangkanya harus dibuat agar nanti kita bisa menyempurnakan websitenya dengan bahasa-bahasa yang lain seperti misalkan menggunakan CSS, kemudian menggunakan JavaScript dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini adalah HTML atau Hypertext Markup Language, merupakan sebuah bahasa untuk menampilkan konten di dalam sebuah website. Nah, HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun dan pengembangannya dapat dilakukan oleh banyak orang di banyak negara. Serta bisa dikatakan HTML ini adalah sebuah bahasa yang dikembangkan secara bersama-sama dan global. Nah, jadi HTML ini adalah sebuah komponen yang sangat dasar dalam sebuah pembuatan website. Nah, di mana di dalamnya terdapat sebuah tag-tag yang saling berpasangan biasanya nanti tag-tag tersebut akan membangun sebuah halaman website. Nah, nanti kita lihat tag-tagnya seperti apa. Berikutnya di sini adalah struktur dasar dari HTML. Nah, jadi HTML ada struktur dasarnya atau kerangkanya ya. Pertama, struktur HTML atau tag HTML itu biasanya berpasangan ya. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka dan tag penutup itu penulisannya sama atau katanya sama ya. Hanya saja di tag penutup itu ada tanda garis miring sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini ada HTML ya, HTML nanti ditutup dengan slash HTML. Jadi dia berpasangan. Nah, di dalam struktur HTML itu terdiri dari istilahnya dua bagian ya. Ada bagian head dan bagian body. Nah, ini bagian head, kemudian bagian body. Bagian head itu biasanya berkaitan dengan informasi daripada dokumen HTML tersebut. Biasanya head ini berisi title, kemudian bisa kita juga tambahkan CSS, ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan body, nah di dalam body ini antara tag pembuka dan tag penutup, nah disinilah nanti kita bisa masukkan tag-tag ataupun nanti komponen yang akan ditampilkan di halaman websitenya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah struktur dasar dari HTML. Oke, berikutnya kita langsung ya ke contoh penggunaan HTML-nya. Jadi di sini kita membuat sebuah file, yaitu contoh 1.php. Kemudian di sini ada struktur HTML. Kemudian di sini keterangannya, di sini adalah judul web, yaitu title. Kemudian di dalam body ini adalah perintah yang akan nantinya ditampilkan di website. Baik, kita coba. Di sini saya gunakan text editornya yaitu Visual Studio Code. Silakan yang mau menggunakan Visual Studio Code silakan, ataupun Sublime Text ataupun text editor lainnya. Oke, baik, di sini saya coba buat file baru. Kemudian saya pilih di sini bahasanya adalah HTML. Kemudian kita buat struktur HTML-nya ya. Tadi ada tag HTML ya, dibuka dengan tag HTML. Nah, di Visual Studio Code di sini dia ketika kita membuat sebuah tag itu biasanya langsung ditutup ya. Jadi seperti ini. Kalau kita enter, dia langsung akan membuat tag penutupnya.
Nah, kalau misalkan menggunakan text editor seperti Notepad, ya yang bawaan dari Windows, itu biasanya tidak langsung ditutup ya tag penutupnya. Makanya sangat disarankan sih menggunakan Visual Studio Code ataupun text editor seperti Sublime Text ataupun Notepad++ yang bisa langsung membuat tag penutupnya. Oke, kita lanjut. Di sini tag HTML, kemudian ada tag head ya. Di dalam HTML ada dua bagian, ada head, kemudian yang bagian kedua adalah body. Nah, ini struktur dasar dari HTML. Tinggal nanti di sini di dalam body, di dalam head, kita tambahkan title untuk si judul dari web kita. Nah, sebetulnya di Visual Studio Code ada cara cepat untuk kita langsung membuat struktur HTML. Kita cukup ketikkan tanda seru, kemudian ketik atau tekan tab. Nah, dia otomatis dibuatkan ya struktur otomatis dari HTML. Di sini ada doctype, HTML, head ya dan body. Kita fokus di bagian head dan body. Di head kita ganti saja di sini title-nya dokumen menjadi misalkan contoh 01 seperti ini ya. Kemudian dalam body, nah di sini sebetulnya kita bisa langsung ketikkan misalkan ini adalah contoh penggunaan tag HTML atau tag penggunaan HTML seperti ini ya. Nah, kita coba save ya. Ctrls. Misalkan saya coba simpan di desktop. Di sini saya buat folder baru misalkan pertemuan 1 seperti ini. Dalamnya kita buat filenya yaitu contoh 01 titik. Nah, tadi di dalam slide itu contohnya menggunakan extension PHP, tapi karena kita belum masuk ke bahasa PHP, jadi kita coba buat dengan menggunakan HTML. Jadi, nama filenya adalah contoh 01.html. Mengapa di sini .html? Karena kalau menggunakan .php extensionnya itu kita harus sudah menginstal web server, yaitu menggunakan SAM, dan kita harus menyimpannya di dalam htdocs seperti itu. Makanya kita simpan dengan .html agar bisa disimpan di mana saja dan bisa langsung dibuka filenya. Oke, kita save. Nah, ini sudah disimpan. Kemudian saya coba ke desktop. Di sini ada pertemuan 1. Di sini ada contoh 01.html. Nah, ikonnya adalah browser di sini menggunakan Google Chrome. Kalau kita double klik, nah, maka akan diarahkan ke Google Chrome ya. Kemudian di sini ada muncul ya. Ini adalah contoh penggunaan HTML yang mana ini adalah hasil tulisan yang kita simpan di dalam body sini. Ya, tanpa menggunakan tag HTML pun kita bisa menampilkan teks seperti ini. Nah, tetapi karena ini HTML, sebaiknya kita simpan di dalam tag HTML. Bisa di dalam H1, bisa di dalam tag paragraf, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian title ada di bagian mana? Title ada di bagian tab-nya. Kalau kita perhatikan lagi, ya tab ini diberi nama contoh 01. Nah, ini adalah title-nya. Seperti itu. Jadi ada head, ya, kemudian ada body. Oke, ini contoh sederhana penggunaan tag HTML. Nah, ini untuk tag meta ini sebetulnya bisa dihapus saja, tidak masalah ya. Untuk awal-awal itu hanya seperti ini juga tidak masalah. Ya, kita save. Kemudian kita balik lagi, kita refresh. Nah, dia hasilnya tetap sama. Nah, ini adalah contoh penggunaan sederhana dari tag HTML. Kita kembali ke slide. Nah, ini adalah contoh yang tadi kita buat, walaupun berbeda teksnya. Jadi intinya, untuk struktur HTML,
ada HTML pembuka ya, tag pembuka dan tag penutup. Kemudian ada dua bagian yaitu head dan body. Nah, di dalam head biasanya kita menuliskan title untuk judul tabnya. Kemudian di dalam body itu adalah teks yang akan kita tampilkan di dalam website kita. Berikutnya, nah ini adalah tadi ya instruksi untuk penyimpanan filenya. Tetapi karena kita belum menggunakan Exam, jadi untuk penyimpanannya kita bebas saja, bisa di desktop ataupun di direktori yang lainnya, tanpa harus disimpan ke dalam SAM-htdocs. Tapi nanti ketika kita sudah menginstal Exam, baru nanti file-file kita, khususnya ya, yang berekstensi .php itu akan disimpan di dalam htdocs. Oke, nah ini contohnya tadi ya, kalau kita jalankan untuk file HTML tadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan terkait dengan tag. Ya, jadi sudah dibahas sebelumnya bahwa HTML merupakan sebuah bahasa markup yang di dalamnya itu terdiri dari tag-tag. Ya. Sebelumnya kita sudah gunakan juga ada tag HTML, kemudian ada head, ada body, dan juga title. Nah, di sini tag adalah bagian dari struktur HTML yang dituliskan atau diapit oleh tanda ya, tanda kurang dari dan juga lebih dari. Nah, di dalamnya adalah nama tagnya. Dan tag dituliskan berpasangan, yaitu ada tag pembuka dan tag penutup. Di mana tag pembuka dan tag penutup itu sama, hanya di tag penutup ditambahkan slash atau garis miring sebelumnya. Nah, di sini tag terbagi menjadi beberapa fungsi. Ada yang fungsinya untuk formatting, ada untuk link, ada untuk image, ada untuk list, ada untuk citation, dan lain sebagainya. Jadi banyak macamnya ya. Nah, kalau kita mau lihat untuk reference daripada tag-tag HTML bisa cek di webnya withryschool.com. Kemudian kita ke reference, ada HTML tag reference. Ya, ini kita klik. Ini banyak sekali apa namanya pustaka ataupun tag-tag yang dapat kita gunakan. Ya, di sini ada tag address, kemudian ada area, artikel, ya banyak sekali di sini yang nanti bisa kita terapkan dalam pembuatan website kita. Nah, kita kembali ke sini. Di sini ada struktur dari tag. Jadi kita bisa menambahkan atribut yang bisa kita tentukan sendiri dan memberikan value atau nilai untuk atribut tersebut. Contohnya seperti ini. Kita punya tag body, kemudian kita menambahkan atributnya adalah background color, ya disingkat jadi BG color, di mana background colornya ini saya ingin nilainya atau warnanya adalah light blue. Jadi nanti secara otomatis halaman web kita ya ini tidak putih seperti ini, tapi background colornya akan berwarna light blue. Nah, ini bisa kita terapkan langsung ya di contoh yang sudah kita buat di sini. Misalkan body background color sama dengan misalkan green, hijau ya. Kita save, kita ke browser, kemudian kita refresh. Nah, dia akan berwarna hijau backgroundnya. Nah, ini contoh penggunaan atribut dan value ya. Kita memberikan atribut yaitu background color yang value-nya adalah warna hijau. Kemudian di sini ada tag lanjutan. Nah, dari berbagai jenis tag tersebut dapat diringkas menjadi dua. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada tag yang dituliskan di antara head dan ada tag yang dituliskan di antara body. Nah, yang dituliskan di antara tag head itu ada judul halaman atau title. Kemudian kita juga bisa memasukkan CSS atau stylenya nanti. Kemudian JavaScript dengan tag script dan metadata dengan tag meta. Nah, ini tag yang biasanya disimpan di dalam tag head. Berikutnya, tag yang dituliskan di antara tag body. Bisa itu teks, kemudian pendukung teks. Ya, untuk teks di sini ada H1, H2 sampai dengan H6. H di sini maksudnya adalah heading. Jadi untuk judul biasanya semakin besar angkanya, ukurannya semakin kecil. Jadi yang paling besar adalah H1, yang paling kecil adalah H6.
Kemudian bisa juga menggunakan tag P untuk paragraf. Ya. Kemudian untuk pendukung teks bisa menggunakan BR, ini untuk pindah baris atau enter. Kemudian HR ini untuk membuat sebuah garis horizontal. Strong ini hampir sama dengan membold atau menebalkan sebuah teks. Ya. Kemudian ada gambar dengan image, hyperlink dengan tag A, kemudian ada list atau bullet and numbering, kita menggunakan UL, OL, ya bisa menggunakan UL. UL ini adalah unordered list, jadi list yang tidak berurutan, biasanya dia berupa simbol. Kemudian ada ordered list, ini untuk list yang berurutan, biasanya berupa angka ataupun huruf. Kemudian untuk membuat listnya atau poin-poinnya kita menggunakan tag LI. Kemudian ada DL, kemudian DT, table menggunakan table. Di dalamnya ada T head dan T body. Untuk membuat form, kita menggunakan tag form. Kemudian komponen-komponen lainnya ada input, select, dan button, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kemudian di grouping ada div, ada span, dan lain sebagainya. Nah, ini referensinya ataupun sumbernya bisa dilihat di dalam web ini. Ataupun dari web yang tadi ya, sudah saya perlihatkan juga di sini. Ini tag-tagnya banyak, bisa dipelajari. Kemudian, ini contoh penggunaan tag HTML, contoh yang kedua. Di sini kita lihat strukturnya ada HTML, kemudian ada tag head, kemudian ada tag body. Di dalam head ada title contoh 2, di dalam body. Di sini ada atribut background color dengan value-nya ya menggunakan hexa. Kemudian teks ini untuk warna dari tulisannya. Kalau background color itu untuk warna latar belakang, teks ini untuk warna tulisannya atau font dari si tulisannya. Di sini juga menggunakan hexa color. Kemudian ada tag P, ini untuk paragraf. Jangan lupa ada tag penutup P-nya. Kemudian di sini ada tag BR ya untuk membuat baris baru. Kemudian di sini ada font color, kemudian ada H1 ya, ini tadi heading 1 untuk membuat judul. Kemudian di sini ada tag Mercue. Mercue ini untuk membuat teksnya berjalan. Oke, baik kita coba. Oke, di sini kita coba buat file baru. Kita langsung save. Misalkan namanya adalah contoh 02.html ya. Kita save. Oke, di sini kita tidak akan sama persis seperti ini ya. Tapi kurang lebih kita akan gunakan tag P. Kemudian ada font color. Kemudian H1 yang nanti menggunakan Mercue. Oke. Kita gunakan tanda seru, tab, muncul. Title-nya kita ganti contoh 02. Kemudian di dalam body-nya misalkan kita buat tag P ya, tag P kan selamat datang di kampus UNN, misalkan seperti ini ya. Kemudian dari tag P ini kita di bawahnya buat H1. H1 misalkan ini adalah judul dengan menggunakan tag H1, misalkan seperti ini ya. Kemudian tadi ada font dengan atributnya color. Misalkan di sini saya kasih blue. Ini adalah penggunaan tag font. Kemudian misalkan H1 ini kita tadi diapit dengan tag Mercue ya. Kita tulis di sini Mercue. Kemudian ini teksnya kita pindahkan ke dalam tag Mercue seperti ini ya. Baik, ini kita coba save. Jangan lupa background colornya kita coba tambahkan. Background colornya misalkan warna abu-abu.
Kemudian teksnya warna misalkan yellow atau warna kuning. Kita save. Kita kembali ke folder kita ya. Di sini muncul contoh 02.html. Kita double klik. Nah, muncul seperti ini. Oke. Pertama, di headnya ada contoh 02, ini adalah title. Kemudian, selamat datang di kampus UNM, ini adalah tag P kita. Ya. Tag P kita di sini. Pertama, body-nya ini adalah warna abu-abu. Ya, betul ya, di sini warna abu-abu. Kemudian, teksnya warna kuning. Teksnya warna kuning, betul. Nah, di sini kenapa yang ini adalah penggunaan tag font, dia berwarna biru, karena di dalam tag font kita menambahkan kembali atau menimpa ya. Jadi kalau misalkan ini tidak kita tambahkan atribut ini, seperti ini misalkan kita save. Nah, di sini harusnya yang biru ini berubah menjadi warna kuning ya. Kalau kita refresh, nah dia warna kuning. Tetapi karena kita tambahkan, kita timpa warnanya menjadi biru, maka di sini berubah menjadi warna biru. Nah, ini tag H1 dia berjalan karena diapit oleh tag Mercure tadi, yang ini ya. Nah, ini H1, kalau misalkan saya copy ini, kemudian saya ganti menjadi H2 misalkan ya, H2, kita save. Nah, heading 1 ini akan lebih besar daripada heading 2. Berarti nanti H2 atau yang di bawahnya ini akan lebih kecil dibandingkan dengan yang H1 ukurannya. Kita coba refresh. Nah, ini adalah H1, sedangkan yang di bawahnya adalah H2. Nanti bisa kita tambahkan H3, H4, sampai dengan H6 ya. Jadi semakin besar angkanya, ukurannya akan semakin kecil. Baik, ini untuk contoh penggunaan dari tag-tag HTML lanjutan ya, yang sebelumnya kita bahas. Kita kembali ke slide. Nah, di sini untuk contoh yang tadi ya, untuk contoh yang ada di dalam slide, contoh 2, hasilnya seperti ini. Background color-nya, kemudian teksnya, kemudian ini ada tugas. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat tampilan seperti ini? Ya, di sini ada heading 1, heading 2 sampai dengan heading 6, kemudian ada teks ya, ada keterangannya juga. Ini silahkan nanti bagaimana caranya bisa tampil seperti ini. Nah, ini cukup mudah ya. Baik, berikutnya adalah pembuatan tabel menggunakan HTML. Nah, di dalam tabel itu ada yang namanya kolom dan juga baris. Nah, di dalam tag HTML, untuk kolom itu kita gunakan TD atau table data, sedangkan untuk baris itu kita gunakan TR atau table row. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kita coba langsung implementasi ke dalam codingan kita. Ini contoh 3.html. Nah, nanti hasilnya seperti ini untuk menampilkan tabel data siswa. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan coba buat file baru lagi. Kemudian langsung kita save. Namanya adalah contoh 03.html. Kemudian kita buat struktur HTML-nya. Kita ganti title-nya jadi contoh 03. Kemudian saya coba buat judulnya H1. Tabel data misalkan bukan siswa tapi mahasiswa. Kemudian setelah H1 kita akan langsung buat tabel. Yang pertama kita buat dulu tag table ya, karena kita akan membuat tabel. Tag pembuka, tag penutup. Nah, di antara tag pembuka dan penutup kita tentukan kita mau berapa baris dan berapa kolom. Yang pertama kita harus buat barisnya dulu. Nah, untuk membuat baris kita gunakan TR atau table row. Table row, tag pembuka dan penutup. Nah, di dalam tag pembuka dan penutup ini, nah,
di dalam baris ini, berarti di sini kita sudah membuat satu baris ya. Ini kita sudah buat satu baris, tapi mau berapa kolom ya? Misalkan saya mau nomor, NIM, nama, dan kelas, misalkan ada 4 kolom. Nah, biasanya untuk judul, untuk baris pertama itu bisa gunakan TH ya, atau table header. Nah, bedanya dengan TD apa? Kalau misalkan TH ini dia otomatis nanti tulisannya akan di bold dan biasanya di tengah. Kita coba ya. Nomor misalkan, kemudian TH lagi, di sini nama, TH lagi, kemudian ini NIM dulu, maaf, NIM, nama, kemudian TH kelas, misalkan seperti ini ya, atau jurusan deh. Kemudian ini baris pertama sudah kita buat. Nah, kemudian kita akan buat baris kedua. Berarti kita gunakan TR lagi untuk membuat baris yang berikutnya. Kemudian untuk baris kedua kita gunakan TD untuk kolomnya karena ini sudah masuk ke dalam isi dari tabelnya ya. TD misalkan nomor 1, kemudian TD lagi NIM misalkan di sini 12 21 0001 misalkan seperti ini. TD lagi nama misalkan kemudian terakhir adalah jurusan misalkan di sini informatika. Nah, ini kita sudah buat tabel ya, tabel dengan 2 buah baris dan 4 buah kolom. Oke, kita coba simpan. Kita kembali ke directory kita buka contoh 03.html. Nah, di sini muncul ya tampilannya tabel data mahasiswa, ada nomor, NIM, nama, jurusan. Nah, tetapi di sini tabel ini tidak ada garisnya. Nah, kita tinggal tambahkan di dalam tabelnya. Di sini adalah atribut border. Kemudian kita beri bordernya adalah 1. Kita save lagi. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka muncul untuk garisnya, ya, garis tabelnya. Nah, ini untuk satu data. Nah, tadi yang pertama di sini menggunakan TH, dia tebal ya, fontnya, dan ada di tengah-tengah. Sedangkan TD dia fontnya biasa dan dia ratanya adalah rata kiri. Nah, untuk menambahkan data berikutnya atau baris berikutnya, tinggal bisa kita copy untuk TR yang kedua ini. Kita copy, ya kita paste di sini, ya, seperti ini. Jadi kalau kita save, maka datanya akan bertambah seperti ini. Oke, kita kembali ke slide. Nah, di sini di slide dia ada background color ya untuk tabelnya. Bisa kita tambahkan di sini. Ya, setelah border, ini kita tambahkan background color misalkan pink ya, sama dengan yang di slide. Kita refresh lagi. Nah, dia berubah menjadi warna merah muda. Oke, ini untuk tabel. Kemudian, nah di dalam tabel ada yang namanya atribut cell padding dan juga cell spacing, ya. Nah, cell padding dan cell spacing ini untuk mengatur jarak antara garis, ya, garis daripada tabel dengan si teksnya, dan juga jarak antar teks. Nah, kalau kita lihat nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kita gunakan cell padding dan cell spacing. Nanti kita bisa edit untuk nilai daripada cell padding dan cell spacingnya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam tabel, ya, dia bordernya 1, cell spacingnya kosong, cell paddingnya kosong. Dengan untuk tabel yang kedua,
Di sini cell spacing-nya 3, cell padding-nya 5. Nah, ini bisa kita terapkan di tabel yang kita buat ini. Ya, misalkan di sini saya ingin cell padding-nya misalkan kosong tadi. Kemudian cell spacing-nya juga misalkan kosong. Kita save. Kita refresh di browser. Nah, dia jarak antar garisnya tidak terlihat ya. Jadi seolah-olah dia hanya satu garis. Beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini kita bisa atur misalkan cell padding-nya kita buat 5 ya. Kalau cell padding-nya 5, cell spacing-nya 0, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Kita refresh. Nah, jadi jarak antara tepi garis dengan teksnya itu adalah 5 ya. Tadi cell padding-nya. Jadi padding ini adalah jarak antara teks ke tepi garisnya. Kalau kita tambahkan lagi misalkan 15, maka dia akan semakin jauh jaraknya dengan si teksnya. Kita refresh. Nah, dia maka semakin jauh ya. Ada lagi cell spacing. Cell spacing kita kembalikan misalkan ini jadi 0 ya. Posisi awal seperti ini. Kalau kita cell spacingnya berikan 10, kita save, kita refresh. Nah, dia ada jarak ya cell spacingnya. Jadi antara garis ini dengan yang garis dari kotak tabelnya. Itu jaraknya sebesar 10. Kalau kita perkecil jadi 5 misalkan. Ya, maka dia nanti jaraknya akan lebih dekat. Nah, seperti ini. Kalau kita tambahkan cell padding-nya 7, maka nanti jarak antara teks ini ke garis yang ini ya, ini akan ada jaraknya. Ini kan masih mepet ya. Kalau kita lihat antara garis dengan teksnya. Kalau kita refresh, nanti dia akan ada jarak seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan cell padding dan cell spacing. Berikutnya, di sini adalah penggunaan call span dan row span. Nah, biasanya dalam penggunaan tabel, kita biasanya ingin menggabungkan antara beberapa kolom ataupun baris ya. Biasanya kalau di Excel kita bisa menggunakan fitur yang namanya merge cell ya, menggabungkan sel. Nah, di dalam HTML, untuk menggabungkan kolom ataupun baris, kita gunakan call span dan row span. Call span untuk kolom, row span untuk baris. Nah, ini contohnya di dalam tabel ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 baris dengan 1, 2, 3 kolom. Ada 4 baris 3 kolom, tetapi di baris yang kedua ya ini ada penggabungan ya. Jadi ada penggabungan antara kolom 2 dan kolom 3. Karena kan ini kolom 1. Nah, kolom 2, kolom 3 nanti ini digabungkan dengan menggunakan call span. Sedangkan di baris ketiga di sini dia menggabungkan baris ketiga dengan baris keempat di kolom pertama. Nah, nanti jadi hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1. Nah, ini baris 3 dan baris keempat di kolom 1 ini digabungkan. Ini kan kolom 1, barisnya digabungkan antara 3 dan 4. Sedangkan di sini di baris kedua, kolom 2 dan kolom 3 ini digabung. Menggunakan call span, untuk baris menggunakan row span. Nah, kita coba sedikit ya untuk baris. Misalkan kita buat file baru, kita save, namanya tabel span.html. Kemudian kita buat tag HTML. Di sini tabel span. Kemudian bodinya misalkan kita buat table. Misalkan kita buat baris
pertama ya, di sini angka 1,1 ya, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, kemudian baris 3, baris 1 kolom 3. Ini saya buat 3 baris, maaf, 3 kolom. Kita buat lagi baris kedua, misalkan TD baris 2 kolom 1, TD baris 2 kolom 2, TD baris 2 kolom 3. Kemudian baris terakhir TD baris 3 kolom 1, TD baris 3 kolom 2, TD baris 3 kolom 3. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya. Kita berikan border 1, misalkan cell paddingnya kita kasih 0 agar rapat. Kemudian cell spacingnya kita kasih misalkan 5. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga misalkan untuk ukurannya, width-nya misalkan sama dengan 50% daripada layar browser kita. Kita save. Kita ke directory, buka tabel span, nah, seperti ini ya. Oke, ini terbalik ya, cell paddingnya 5, cell spacingnya 0. Nah, ini yang saya mau, seperti ini. Nah, ini baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, dan sampai dengan baris 3, kolom 3. Misalkan, saya mau menggabungkan ini ya, baris 3, kolom 2 dengan baris 3, kolom 3. Ya, baris 3, kolom 3. Nah, ini nanti saya mau menggabungkan. Nah, caranya adalah, berarti di sini ya, kita akan menggabungkan baris 3, ya, berarti di baris 3, kolom 2 dan kolom 3, berarti yang ini. Nah, berarti mau tidak mau, ini harus dihapus salah satu, mau yang 3.3,2 atau 3,3, sama saja. Misalkan saya hapus yang 3,2. Kita hapus. Nah, kemudian, nah di sini, di TD ini, kita berikan call span, karena kita menggabungkan kolom. Call span sebanyak 2 kolom. Yang kita gabungkan kolom 2 dan kolom 3. Kemudian di sini kita misalkan gabungkan 3,2 ya, 2,3 misalkan seperti ini. Jadi baris 3, kolom 2 dan kolom 3. Seperti ini misalkan. Kita save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ini seharusnya bergabung ya, menjadi satu kolom. Kita refresh. Nah, dia bergabung seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil menggabungkan baris 3, kolom 2 dengan baris 3, kolom 3. Nah, misalkan kita mau menggabungkan ini ya, baris ke-1, kolom 2 dengan baris kedua, kolom 2. Nah, berarti kita ingin tadi menggabungkan antara baris ya, row span berarti sebanyak 2. Nah, berarti kita akan hapus yang baris 2, kolom 2. Ini coba kita hapus, apakah bisa? Nah, seperti ini ya. Kita berhasil menggabungkan antara baris 1 kolom 2 dengan baris 2 kolom 2. Seperti ini. Ini untuk call span dan row span. Tinggal kita sesuaikan apa yang mau kita gabungkan. Nah, ini berikutnya ada tugas ya. Tampilannya seperti ini ya. Kita buat tabel. Kalau kita lihat di sini ada baris pertama untuk data produk, baris kedua untuk nama produk, baris ketiga untuk harga, baris keempat untuk fitur produk. Berarti ada 4 baris. Kemudian untuk kolomnya ada gambar, kemudian ada untuk nama, harga, dan fitur.
Kemudian untuk deskripsinya berarti ada 3 kolom. Nah, berarti secara eh, dasarnya kita akan membuat 4 baris dan 3 kolom. Tinggal kita call span dan row span bagian-bagian yang nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, silakan ini untuk tugas 3-nya dikerjakan. Untuk pertemuan 2 ini terkait dengan HTML, saya rasa cukup. Silakan dipelajari lagi untuk materinya dan juga bisa menggunakan atribut-atribut ataupun tag-tag HTML yang lain yang sudah tadi disampaikan di Web3 School. Banyak sekali referensi. Mungkin saya cukupkan untuk materi pada pertemuan hari ini. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.